Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak sekalian. Insyaallah apa kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Baik, insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kita pendidikan agama Islam dan budaya tertib. Masih membahas tentang materi yang kemarin tentang ayo belajar ya, tentang semangat belajar Nabi Idris alaihissalam. Nah, kali ini di bagian terakhir saya akan menjelaskan tentang membaca dan menulis. Nah, sekalian, seperti yang kita ketahui kemarin bahwa perintah membaca merupakan perintah yang Allah turunkan melalui Al-Quran. Jadi Al-Quran menyuruh kita untuk selalu membaca, seperti mana yang tertuang dalam Quran surah Al-Iqra ya, ayat 1 sampai ayat 5 ya, yang salah satu bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, artinya bahwa membaca adalah merupakan kewajiban ya, dalam artian menuntut ilmu. Nah, salah satu cara menuntut ilmu adalah dengan membaca dan sekaligus menulis. Nah, seperti anak-anak sekarang kalau ketika ke sekolah, maka di sekolah kita diajarkan membaca dan sekaligus menulis. Nah, ternyata itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia diberi akal, mata dan tangan sehingga dapat membaca dan menulis. Nah, itulah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita manusia yang tidak ada pada hewan ya. Manusia Allah beri akal, pikiran, sedangkan hewan tidak. Allah beri kita tangan dan mata sehingga kita bisa dapat membaca dan menulis. Nah, coba kalian lihat gambar berikut ini. Nah, apa yang ada dalam pikiran kalian? Coba diamati. Nah, di sini ada anak-anak yang sedang semangat belajar. Semangat belajar ketika di sekolah saat ustazahnya atau ustadznya menjelaskan atau menerangkan tentang suatu ilmu. Nah, beginilah harusnya kita sebagai seorang pelajar ya, kita harus senang membaca, kita harus bisa menulis, dan kita harus juga senang mendengarkan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh ustadz dan ustazah ya. Nah, anak sekalian, menuntut ilmu itu merupakan juga kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah, kewajiban bagi seorang laki-laki dan perempuan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tulubul ilmi fardhatun ala kulli muslim wa muslimah. Jadi menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi seorang muslim laki-laki maupun seorang muslim perempuan. Nah, dari sejak dini, dari usia dini ini kita harus terbiasa dengan ilmu. Pertama, kita harus terbiasa dengan kebiasaan membaca dan menulis. Sekali lagi, banyak buku-buku yang bagus ya yang bisa kita baca untuk menambah ilmu kita ya. Nah, sekalian. Nah, dalam hadis lain juga dikatakan bahwa menuntut ilmu itu dari buayan sampai yang lahat. Jadi nggak ada batasan waktu ketika kita ingin menuntut ilmu ya. Maka membaca adalah salah satu sarana yang sangat bagus ya. Membaca adalah salah satu sarana cara yang sangat bagus untuk menambah keilmuan kita, untuk menambah pengetahuan kita ya sekalian. Baik, yang terakhir adalah rajin belajar. Nah, ini juga yang sudah dicontohkan oleh Nabi Idris alaihissalam ya. Beliau orang yang pandai, yang cerdas karena beliau adalah orang yang seorang yang rajin belajar. Nah, kalau kita mau mengikuti jejak Nabi Idris, maka kita harus rajin belajar ya, rajin belajar. Nah, kalau di sini ceritakan ada seorang anak yang bernama Ali. Ali rajin belajar, Fatimah rajin belajar. Ali dan Fatimah menjadi anak yang pintar. Nah, itulah yang kita dapatkan ketika kita rajin belajar, ketika rajin menuntut ilmu, ketika anak sekalian sering membaca buku ya, apalagi kalau mau menulis ya, membaca dan menulis ya, dari ilmu yang kita baca kita dapatkan, maka insya Allah
lambat laun ya kita akan menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang banyak memiliki ilmu pengetahuan, menjadi anak yang disenangi orang tua ya. Karena membaca itu adalah kebiasaan yang baik ya, kebiasaan yang sangat-sangat baik, yang sangat dianjurkan oleh agama kita, terutama oleh Al-Quran sendiri. Dalam surah Al-Alaq tadi Ustaz sudah bacakan. Nah, baik sekian dari Ustaz untuk hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di materi yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.